La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jazau illa jannah. Amma ba'du, yang saya muliakan sahibul bait selaku tamu Allah, Bapak Abdurrahman dan istri, dua perginya ya, bertiga, berempat, dan seluruh yang akan berangkat. Kita doakan mudah-mudahan keberangkatan beliau dari saat ini sampai nanti kembali dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan dalam perjalanannya, dimudahkan dalam pelaksanaan ibadahnya, dan mudah-mudahan hajinya mabrur insyaallah. Para kiai yang hadir, ada guru kita Kiai Armin Mugni, ada Ustadz Haji Bahruddin, Ustadz Samsuddin, Ustadz Baikuni, pimpinan Al-Amin Pak Ustadz Haji Karyadi, ada Ustadz apalagi banyak di dalam, yang di luar, dan ini semua para guru-guru, para asatiz, pimpinan musola dan masjid, Pakto RT RW, ibu-ibu yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini malam Kamis biasa, malam pengajian, tapi malam ini diisi dengan syukuran. Kalau bahasa orang-orang walimatus safar, ratiban, karena Al-Mukarram Bang Haji Abdurrahman hari Senin ya, Senin kan, akan berangkat meninggalkan kampung halaman menuju kota suci Mekah dan Madinah, akan melaksanakan ibadah haji ke Baitillahil Haram. Jamaah sekalian, saya hampir udah 2 tahun nih Ustaz Bahruddin, Ustaz belum pernah ceramah haji baru ini nih. Sama ya? Oh gitu. Bener ini Ustaz, baru pertama ini, saya udah 2 tahun lebih baru pertama ceramah Ustaz Musin ini udah salam, baru 2 tahun nih. Kemarin mah sepi. Padahal haji itu Masya Allah sebelum corona, Ustaz kita ceramah haji itu siang malam, sampai ada timnya, saya bentuk tim saking banyak Ustaz. Kan saya ada 2 yayasan yang suka manasik, ada Al Hidayah Ki Mursyid, ada Nur Ustaz Abdurrahman, ada Haji Mandiri. Itu kemarin itu saking banyaknya permintaan kita hadir, ada timnya, Ki Abdurrahman baca ratib, Ustadz Surya baca maulid, saya ceramah dikit-dikit Ustadz udah. Kalau saat pagi ada, dohor ada, kan kebatan lama serak kita. Ya Ustadz, besok ntar malam ada lagi, makanya dikit-dikit ceramahnya. Sekarang ini sama, udah. Tadi kan Ustadz udah di lem amplopnya. Jadi lama dikit ya nggak berubah gitu aja. Iya Bu, bukan amplop, bukan Bu, sungguh saya nggak pernah bicara amplop.
nggak butuh amplop saya ya. Lagi enggak, kalau namanya kiai ustadz tuh penceramah jelek kalau minta duit, benar ustadz? Jelek nggak? Jelek. Ceramah haji di rumah Bang Abdurrahman, saya minta, gue minta 10 juta misalnya, amplopnya 10 juta, jelek nggak tuh? Jelek. Lebih jelek lagi bu kalau kagak ngasih pisan. Ya, tapi ini alhamdulillah nggak ada yang jelek, semuanya bagus insya Allah. Haji itu rukun Islam yang kelima. Wa hijjul baiti man istata'a ilaihi. Nah istitoah itu pak bukan sekedar nggak punya duit, karena istitoah itu kan satu badannya sehat ya, dua kapalnya ada, tiga duitnya punya, keempat perjalanannya aman. Nah sekarang kan kemarin-kemarin nggak aman tuh karena ada apa namanya corona, jadi nggak aman. Nah makanya ditunda 2 tahun, tidak ada pemberangkatan haji Indonesia. Tahun ini alhamdulillah ada, cuman jauh dari harapan kita. Sebab dulu-dulu tuh biasanya yang tua-tua berangkat dulu, diduluin kan yang tua-tua. Nah sekarang ini terbalik, yang usianya muda dulu. Alhamdulillah Bang Abdurrahman masuk nih karena dia usianya masih muda. Yang tua-tua meskipun daftar duluan nggak dipanggil Ustaz, padahal orang Cikunir biar tua mau berangkat ikhlas kalau mati di Mekah. Ikhlas nggak? Biarin gue mati di Mekah juga, yang penting berangkat begitu. Tapi karena aturannya nggak boleh berangkat, ya sabar aja dah. Mudah-mudahan panjang umur, tahun depan bisa berangkat. Sekarang yang muda-muda berangkat, kita doain nih sekali lagi, mudah-mudahan keberangkatannya selamat pergi dan hajinya maaf. Orang haji itu perlu didoain. Ini Ratib Haddad beserta baca sholawat Nabi Maulid itu salah satu doa agar keberangkatan Sohibul Bait di perjalanannya sehat, aman, lancar, sampai pulangnya tidak ada gangguan apa-apa insya. Ini Bang Abdurrahman berangkat, istrinya siapa lagi? Adiknya siapa lagi? Iparnya. Jadi sepasang-sepasang ya? Hah? Pasang-sepasang. Mudah-mudahan pada sabar. Sabar ke Mekah itu jangan cuma 3 bawanya. Kalau 3 nyampe dia Islamic Center Bekasi jatuh hatu. Tinggal berapa tuh? Terus berangkat lagi naik pesawat jatuh hatu. Tinggal satu, begitu masuk ke kota suci Mekah jatuh hatu lagi deh. Habis nggak tuh? Habis. Makanya Bang Abdurrahman yang pertama dipesan sama orang-orang soleh pergi haji itu diutamakan satu, bawa kesabar, sabar biar cukup. Sebab Bang Abdurrahman bawa istri juga biar. Yang kedua bawa duit biar cukup. Sabar doang, duit kagak. Pengalaman Bang Abdurrahman, saya kan pernah haji bareng istri saya. Perempuan itu nggak ngapain macem, masa pulang sembahyang cuma ngeliat doang. Ngeliat doang, alasannya lihat doang. Ada baju, ya ada ngelihat.
Kita sih orang ngeliat silahkan aja lihat ya. Tapi lama buat melihatnya bu. Megang ini lama kita sampai pegang ya. Kulantaran supaya buru-buru udah dah pilih yang mana kayak dah gitu kan, baru udah ya enggak. Kalau nggak ada duit bisa nggak tuh? Agak. Makanya Bang Duron pas saya sabar ya, cukup bekalnya biar cukup, insya Allah lancar ya bu. Bu, kalau ada bekalnya cukup lancar enggak? Yang kedua, mudah-mudahan ibadahnya di sana besok tertib. Syarat haji mabrur itu sekurang-kurangnya pertama, walillahi ala nasi hijjul bait, karena Allah. Begitu nanti diajak oleh ketua rombongan ihram untuk haji, maka pasangkan hati yang niat, bahkan bukan di sana, dari sini sekarang dari rumah niatnya ikhlas, walillahi ala nasi hijjul bait, karena Allah. Apa ada orang yang haji bukan karena Allah? Kira-kira ada nggak? Kira-kira tuh ada nggak? Ada. Karena sakit hati sama tetangga udah 2 kali haji, umroh, gua belum juga ini. Bang, jual apa kedah biar kita pergi haji? Emang apa? Gak enak pada tetangga tuh. Itu namanya haji sakit. Ya, masih mending kalau ada yang dijual. Kalau nggak ada yang jual, jadi gering nangtung kata orang Sunda, enggik. Makanya walillahi ala nazhijul, karena Allah pertama, niatnya ikhlas lillahi, sesuai dengan perintah kita ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma lillahi rabbil, karena Allah semata. Mudah-mudahan Bang Abdurrahman niatnya lillahi ta'ala. Sudah lama beliau menunggu, sabar, insya Allah tahun ini berangkat sehat selamat pergi dan pulang, niatnya ikhlas. Kedua, antakuna manasikahu muwafiqan muwafaqan li sunnatin nabina Muhammad SAW. Pekerjaan hajinya, manasiknya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutin, sebab haji itu ada ihram itu pakai kain, baju satu, kain satu. Bagi laki-laki itu wajib hukumnya. Jangan protes, saya mah kagak bisa pak, kudu pakai celana kolor juga. Jangan, kolor buang, jangan dipakai. Kalau perempuan mau pakai, bapak-bapak kain satu, selendang ketika jangan protes. Dulu saya ketika menatar jamaah haji mandiri di Masjid At-Taqwa tahun nggak tahu tahun berapa tuh, zamannya Pak Mahmur tuh, Pak Mantu anak Pak Haji Wali Snamat pergi haji. Ketika diterangkan tidak boleh memakai pakaian yang dijahit bagi laki, ada orang bawa celana sempak. Ya bu, bukan, ini Pak Haji, ini kan nggak saya jahit, gitu kan? Ada dia tuh, lu apain? Lem. Berarti boleh kan? Begitu ada dia. Kan keterangannya al-mukhit yang dijahit, ini bukan lem. Iya, lain kan menjahitan. Boleh kan? Kayak gitu. Ente mau pergi haji apa mau main-main gitu? Pergi haji Pak Haji. Nah kalau pergi haji udah nurut, jangan pakai diakal-akal, di lem diam, jangan.
ntar ada orang nggak punya helm diikat lagi. Pokoknya nggak boleh di situ kan cuma dua, disebutnya dua lembar laki-laki buat kain dan buat selen. Nah, mau dilem kek, mau diikat kek, mau dijahit nggak boleh udah. Gitu. Ada yang makal Ustaz pakai dilem kata dia. Jadi nurut manasiknya sesuai itu dan manasikannya Rasul. Tawaf ikutin, muternya Ka'bah ada di sebelah kiri, jangan duluin, ikutin bareng-bareng. Mulainya dari Hajar tahun 85 saya pergi haji, itu masih ada tuh setarnya, keramiknya, marmernya coklat, mulai start tawaf. Begitu balik lagi udah nggak ada tuh, dirubah pakai lampu hijau. Kenapa? Karena terlalu bertumpuk gitu. Kalau pakai star di situ numpuk di situ. Jadi supaya jangan terlalu bertumpuk, pakai lampu hijau. Dari jauh orang sudah ancang-ancang. Kalau pakai rehel hijau kan suka nunduk pala gitu, lihat mana. Jadi lama waktu pada bertumpuk, maka diganti. Dari jauh udah kelihatan. Itu mesti diatur, dipatuhi oleh kita. Jangan sembarangan mau kata kita, gue di mana aja gue mulainya, jangan. Ya, jangan di mana aja, yang penting gue 7 kali muter, jangan, nggak boleh. Biar 7 kali muter, kalau mulainya nggak pas, nggak boleh. Itu manasik namanya. Mungkin Bang Abdurrahman dari Tatar di Atakoda. Ini mah cuman nerangin doang sedikit. Ya. Macet enggaknya sabar. Jangan berdulu-dulu. Dulu ada orang Cikunir tapi nggak boleh sebut namanya. Zaman dulu Ustaz mau pergi haji belajar main silat dulu. Orang Cikunir nih, tapi nggak boleh sebut namanya pemali. Emang buat apa Bang silat? Lah kata di sana orang banyak pintar. Ya niatnya udah jahat. Ya niatnya udah jahat. Besok mau kalau ada orang desek-desek mau disilatin sama dia, ya boro-boro nyilatin orang sono. Orang Arab kan gede-gede Ustaz. Ya enggak, apalagi orang Afrika tinggi, gede, hitam. Bu, ya kira keanginan aja orang dia, kita goyang. Bener. Ini orang-orang tuh kalau jalan berombong, kita sendiri keanginan, goyang kita. Tuh orang Afrika, Bang Abdurrahman besok hati-hati. Kalau kita sholat dekat dia ada hawanya. Itu makanya jangan ngomong tapi ya rasain aja begitu. Jangan bau amat, jangan. Diam aja udah. Ya. Emang ada hawanya, bener gak? Tapi kita nggak usah ngomong, diam aja. Makhluk Allah juga dia. Orang Afrika yang gede tinggi hitam. Dia kulitnya cuma 2 warna bu, orang Afrika mah. 1 hitam, 2 hitam banget. Nah, Afrika tuh. Iya. Hitam sama hitam banget. 2. Besok kalau kebetulan Bang Abdurrahman duduk ditemani sama dia, nggak usah ngomong, bab jangan, terima aja insya Allah. Ya. Jadi situ. Jadi 1 itu mana ikhlas, kedua manasiknya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah kepada umat-umatnya. Nah Bang Rahman udah ditatar rukun haji begini, pakai ini, insya Allah tinggal rapi. Yang ketiga wa antakuna zaduhu halalan. Ketiga ongkosnya halal. Gaji dikumpulin sampai bisa cukup untuk berangkat halal. Dagang keuntungannya dikumpulin sampai cukup untuk setoran halal. Ya. Apa dah kerjaan kita masing-masing, apalagi Suryanah mah. Ngerti Suryanah? Haji jual gusur tanah gitu.
Kan orang Cikunir dulu begitu dulu. Haji Suryana, kalau nggak Suryana susah dulu duit dulu. Jarang orang Cikunir dulu yang kerja duitnya sampai bisa berjarang. Suryana banyakan mah. Bu, Suryana, gusuran, tanah. Halal apa enggak tuh? Halal, asal tanah kita. Gitu. Enggak? Asal tanah kita halal, nggak apa-apa. Tautan orang nggak boleh. Makanya antakuna zadu halalan, ongkosnya biar halal. Ini Bang Abdurrahman, mudah-mudahan ongkosnya halal. Suryana apa enggak, wallahu alam dah ini mah. Yang penting halal berangkat, insyaallah ya. Jadi 3 tuh, ikhlas, manasiknya benar, ongkosnya halal. Insyaallah haji mabrur apa dapat dilaksanakan. Tapi kalau ada salah satu yang tidak pas, tadi kayak karena Allah enggak, dia mah karena panasan, sakit hati. Ada kan haji yang panasan. Nah, orang lain udah pergi, bang, rumah jual buat pergi haji. Dulu kan begitu waktu haji gampang. Haji gampang di rumahnya, asal ada duit berangkat dulu. Kalau sekarang kan menunggu. Ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Nih setornya 2010 saya tanya kemarin. Sekarang 2000 berapa tahun tuh? 12 tahun, sabar. Ya. 12 tahun beliau setor 2010 katanya. Berangkat 2022, 10 tahun, 12 tahun ya. Insyaallah nggak lama-lama dah. Tapi kalau bapak-bapak yang setor sekarang mungkin nggak 12 tahun tuh. Ya. Ada kemarin sebelum pandemik daftar haji anak saya. Dia lihat di HP itu channel haji. Wah, 2040 mak kayak gitu. Lah tuh gua keburu mati gua. Ya, berangkat sebelum pandemik. Dilihat berangkatnya tahun 2040. Lah tuh babanya keburu mati. Ya, tapi karena sudah terlanjur terserahlah. Nggak apa-apa. Nanti mungkin juga orang-orang yang menunggu obatan lama pada mati juga dia. Ya, yang tua-tua pada mati kayak mungkin lebih deket gitu kali. Ya, kan sampai tahun 2040 kan lama masih. Kan setiap tahun kan ada yang meninggal, kan nomornya mungkin naik gitu kali. Ya mudah-mudahan gitu. Karena kita percayalah haji itu panggilan Allah. Kalau Allah nggak panggil nggak berangkat, biar duit banyak, nggak bisa saudara. Tetap kita yakin haji itu adalah panggilan Allah, nggak bisa sembarangan orang. Makanya nih tahun ini Bang Abdurrahman dapat giliran beserta istri dan saudaranya. Mudah-mudahan tahun depan orang-orang yang sudah terdaftar namanya di Cikunir dapat panggilan berangkat insya Allah. Karena banyak katanya yang sudah masuk porsi tapi terkendala umur atau terkendala kuota. Ini Bekasi berapa sekarang katanya kuotanya? 1050. Biasanya kan 3000-an. Sekarang 1050, ya 2000 yang hilang. Mudah-mudahan bisa kembali normal tahun yang akan datang. Ibang Abdurrahman, 1 sudah dijalankan ikhlasnya, 2 manasiknya sudah, 3 insya Allah ongkosnya halal, 4 ijtihad ibadahnya di sono, sungguh-sungguh ibadah. Karena kesempatan haji itu belum tentu bisa 2 kali bagi seseorang, apalagi situasi zaman sekarang begini. Kalau dulu bisa jadi orang haji mah yang penting punya duit, dulu bisa, tapi sekarang nggak bisa ternyata. Nah makanya ijtihad itu bersungguh-sungguh ibadah. Selagi ada kesempatan yang namanya ibadah,
lakukanlah dengan sebaik-baiknya, terutama yang berkaitan dengan masalah ibadah haji. Yang bisa dikerjakan di rumah, ada yang tidak bisa dikerjakan di rumah, maka perbanyaklah pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan di rumah. Kayak tawaf misalnya, kan di rumah mah nggak bisa tawaf, Bang Abdurrahman. Paling bisa tawaf di pasar Jamblang. Ya, kalau sholat bisa nggak di rumah? Bisa, tapi tawaf nggak bisa di sana. Maka kalau ada waktu dan tenaga, perbanyak sholat. Dan kalau dibolehkan oleh pemerintah Saudi, silakan umroh, lakukan 2-3 kali, ya, baik dari Ja'ronah maupun dari Tan'im, supaya kita punya akuan selain daripada yang diajari oleh pemerintah umroh wajib, kita bimbing sendiri kalau dibolehkan. Karena umroh kan kalau dari kita hampir 30 juta Ustaz sekarang. 30? Kalau di Mekah nggak sampai 30 juta. Naik mobil paling 20 real. Ke Tan'im. Berdua baru 40 real. Lakukan itu kalau ada waktunya dan dibolehkan oleh pemerintah Saudi umroh berbulak-balik. Kalau enggak ya jangan maksa. Karena itu umroh tidak bisa dilakukan di Cikunir. Bisanya dilakukan di kota suci Mekah. Maka ketika ada di Mekah ada waktu, ajak teman-teman, yuk kita bikin umroh gitu. Jangan yang jauh-jauh dari Tan'im. Kalau mau dari Ja'ronah kejauhan, kalau mau silahkan, tapi biasanya orang kalau sudah dari Ja'ronah kebanyakan bikin dari lebih dekat. Itu nggak bisa di Cikunir tuh, yang bisa di Mekah. Kalau boleh silahkan bikin 2 kali, 3 kali, 4 kali, silahkan. Ketika ada tenaga dan ada duitnya, bikin umroh. Pahalanya sama umroh dari Cikunir, sama-sama al umroh ilal umroh kafaratul lima baina, diampuni dosa oleh Allah. Mumpung lagi di Mekah. Ayahnya Abdurrahman siapa namanya? Belum meninggal ya? Sekarang umroh buat Bapak Haji Muhammad, pahalanya sekali. Besok buat siapa? Boleh begitu. Kalau haji jangan, dah haji Imam Abdurrahman baru ini. Ya, boro-boro orang lain, kita kayak baru. Kalau umroh boleh, pahalanya buat si fulan, umroh si fulan boleh. Kalau ada waktu dan tenaga cukup, serta dibolehkan oleh pemerintah Saudi, silahkan umroh berkali-kali. Jangan kena pengaruh dari omongan-omongan orang. Kan banyak di sono yang nakut-nakutin kita. Ngapain umroh bolak-balik? Nggak ada hadisnya. Gitu. Gua di sini bukan bicara hadis, mau umroh gitu aja udah. Kalau ada orang gitu, apa umroh bolak-balik nggak ada hadis dari Nabi? Gua bukan cerita hadis, gua mau umroh gitu aja. Habis. Kalau ditimpalin hadis jadi recet. Ya nggak? Buat radio. Saya saudara-saudara pengalaman. Saya waktu itu Ki Mursyid Kamil, Ustadz apa itu Bintara yang di kota namanya, apa tuh yang suka di El Gangga, Saiful Anwar, Anyakin, saya, dia, kemudian Kiai apa, ada 5 orang lagi berkumpul di lobi hotel. Menceritakan mau berangkat umrah, ceritanya udah pakaian ihram. Datang seseorang yang penunggu hotel itu, tapi orang Indonesia juga, mukimin sebutnya. Ditanya saya, mau pada kemana bapak-bapak? Mau pada umroh, bikin umroh ke apa kata dia? Oh, nggak ada hadisnya Pak, umroh mah gitu. Itu yang diajak ngomong Kiai Kimur itu. Ki Mursyid, nggak dijawab. Cuman kata gini, kata Kiai Nur Yakin, gua percayaan sama Imam Syafi'i daripada lu. Gituin doang. Ngomong begitu, berani dia ngomong supaya melarang orang-orang berbuat ibadah umroh, jangan begitu. Padahal kan kita lagi kesempatan, kalau ada tenaga, ada rezeki, silahkan
untuk ibadah. Dilarang, tapi nggak ada hadisnya. Lah yang diajak ngomong kayak Kim Lulu itu, kata dia, gua nggak percaya melo, gua percaya Imam Syafi'i, begitu dia. Nah, itulah, jadi besok Abdurrahman silahkan kalau ada kesempatan, badannya sehat, kemudian dibolehkan oleh pemerintah Saudi untuk bolak-balik, silahkan bikin umroh 2-3 kali, insya Allah tambah ibadah, tambah pahala. Yang kedua, Abdurrahman, orang pergi haji itu mensucikan dirinya di hadapan Allah, ya, bertobat artinya jangan rumasa kita banyak dosa, jangan takut, karena di akhir di Mekah itu bukan tempat pembalasan, Ustaz. Dunia pembalasan di akhir, di Mekah cuma tempat peringatan. Kalau ada orang-orang yang banyak salah, tempo-tempo lupa, tidak bertobat, suka ada itu teguran dari Allah. Tapi jangan takut nanti begini, nggak ada. Itu dunia juga, Mekah. Pembalasan itu ada di alam akhir, di dunia Mekah enggak. Tapi ketahuilah Mekah itu kota suci. Ada Ka'bah Baitullah yang wajib kita muliakan karena atas perintah Allah. Dan omongan dijaga, jangan sembarangan ngomong. Ada orang yang ngomongnya keliwat. Ini almarhum yang cerita, Pak, mungkin bapak-bapak nggak kenal, yang tua-tua Haji Didi kenal, Pak Haji Slamet tuh, BTN, dia pergi haji, cerita ke saya, ada insinyur teman dia sekantor, begitu mencium Hajar Aswad, dia nggak mau, ngomong, waduh ini Hajar Aswad penuh dengan bakteri, begitu dia. Karena mulut siapa aja ke situ, kata dia. Orang hitam ngecup, orang putih ngecup, orang Indonesia, dan nggak pernah dilap-lap, kata itu, berebut, penuh bakteri, nggak mau aneh, gitu saudara-saudara. Almarhum cerita. Baru sampai di kamar, di hotelnya, ngomong tadi di masjid begitu, sampai di hotel langsung ala kunci mulutnya tret, nggak ngomong lagi, udah susah tuh begitu. Makanya Bang Abdurrahman, besok jangan macam-macam ngomong yang kurang baik gitu, maksudnya semua yang terjadi atas izin Allah. Kalau ada yang aneh-aneh, cerita aja, ini kehidupan akhirat, ada min esul akhirat, ini mukti akhirat kita. Begitu ini Pak almarhum Pak Slamet, mungkin ada yang kenal tuh, dia cerita insinyur teman dia waktu dia berangkat haji, nggak bisa ngomong lagi, udah dikunci sama Allah. Memang itu Hajar Aswad itu batu, karena batu itu pernah dipegang Rasulullah, pernah dikecup Rasulullah, begitu. Ketika Hajar Aswad itu dipindahkan, Ka'bah dipugar, kan yang mangkat siapa? Rasulullah. Nggak ada yang berani, orang, ayo siapa? Ternyata Nabi yang terpilih. Ya Muhammad, ayo angkat. Nabi yang pegang, yang naruh di situ, di tempat itu, kanjeng Nabi yang megang. Tangan yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW, dikecup sama beliau, dibilang bakteri, penuh, ya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngomong sama Hajar Aswad, Hajar Aswad, antal hajar la yadur wa la yanfa. Ente Hajar Aswad batu gitu, yang tidak bisa membuat madarat dan manfaat, tapi karena ente dicium Rasulullah, saya cium ente, begitu saudara. Karena berkahnya ada di situ, tangan Rasulullah dan muka Rasulullah masuk itu, dicium saja. Jadi jangan sembarangan lihat syariatnya begitu. Memang kalau lihat syariat, Pak, ya Allah ya Rabbi, orang sekian ribu orang yang ngecup nggak pernah dielap lagi, ngecup lagi, ya nggak? Bisa jadi apa tuh kata orang tadi? Bakteri, padahal nggak ada bakteri apa-apa, itu Allah kasih mulia. Satu contoh tuh. Kedua,
Ki Abdurrahman juga cerita yang manasik saya cerita. Dia jauh bawa rombongan, ada orang Rawalumbu deket tuh. Nyampe di sana turun di Mekah, tulak pinggang. Kata Kiai itu, pujek deh gitu. Gini kan Ka'bah buat takok begitu kan dia. Ini cerita Kiai ini. Iya, emang kan kayak Batak. Begitu ngomong itu ya. Gini Ka'bah yang diagung-agungin ternyata buat takok begitu kata dia. Itu apa saudara? Begitu sampai ke pondok nggak bisa jalan. Nggak jalan, lumpuh aja begitu, nggak ada sabab musabab, lumpuh aja. Tiba ngomong Ka'bah apa tuh? Buat takok, masya Allah. Ya emang kelihatannya seperti batako, tapi bukan kayak batako Cikunir, bukan. Ya, itulah omongan-omongan begitu, hendaknya dihindari. Ya, supaya apa? Terselamatkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu ketika melihat sesuatu tadi yang merasa aneh, maka kita ucapkan hadza min aisul akhirah, ini kehidupan akhirat. Ya, Ka'bah itu makhluk Allah yang mulia, tangan-tangannya yang megang batu, tangan-tangan mulia dari zaman Nabi Ibrahim, ya itu kan yang pertama bina Ka'bah Nabi Ibrahim, disuruh sama Allah, ya Rabb Ibrahim al-qawaid. Ibrahim, kalau bahasa kita Ka'bah bikin. Gimana ya Allah bikinnya? Korek-korek itu tuh yang lebah legok, nanti ada pendasi di situ. Bahasa kita nih, digali sama Ibrahim, ternyata ada pendasinya. Situ pingin, bikin. Dibantu putranya Nabi Ismail alaihi. Makanya di Mekah itu ada disebut makom Ibrahim. Makom itu bukan kuburan, hati-hati, beda sama makam. Kalau makam kubur, kalau makom tempat berdiri, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihi di batu itu, ya. Karena memang batu itu Pak, kalau dipijak, diinjak oleh para Nabi Rasul, batu itu harus lentur, bukan berwarna, bukan, harus lentur. Seperti Kanjeng Nabi, kalau dia jalan di satu batu, batunya mesti kayak apa itu, permen karet gitu, ngembang, nggak boleh keras. Kalau keras, wow, disiksa sama Allah, berarti nggak ada tasrifnya kan. Kanjeng Nabi itu diutus kepada dua makhluk, ada manusia, ada selain manusia, ada irsalut taklif, ada irsalut tasrif. Nah kita nih umat manusia irsalut taklif subnya, punya gawean kita, apa yang dibawa Nabi kita lakukan, ikut sama Kanjeng Nabi, kayak ning sholat, puasa, zakat dan lain-lain syariat Islam Nabi lakukan, kita wajib ikut lakukan. Tasrif taklif namanya itu. Kalau selain manusia, tasrif namanya, wajib memuliakan Kanjeng Nabi. Andai kata puhunan, kan pernah panas matahari, puhunan tuh wajib begitu, apa namanya itu, mayungin, doyong gitu puhunan. Ya Allah, itulah mulianya para Nabi, khusus Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi lewat, puhunan enggak doyong, besok puhunan disikat sama Allah, doyong gitu. Kalau kita kan takut punan doyong. Ya enggak, ngeri kita mah kalau punan doyong, Nabi enggak begitu ya. Makanya janganlah dimuliakan Nabi, didandain sama Nabi Ibrahim Ka'bah. Ada pijekan tuh batu yang buat terajek atau buat steger, makanya legok ya, bekas telapak Nabi Ibrahim sampai sekarang diabadikan tuh di pinggir Ka'bah, disebut makam Ibrahim, ada di situ. Kalau mau dilihat, lihat aja Bang Abdurrahman, jangan pakai ngirim surat. Ada yang ngirim surat Ustaz dulu, makanya kan ditutup begitu, sekarang ditutup rapat karena banyak orang ngirim surat. Surat apa? Permintaan, ya Allah besok saudara saya biar kesini, ya begitu. Makanya jangan ikut-ikutan kalau ke Mekah. Kayak orang naik gunung
di Arafah itu kan atasnya ada Ustaz, apa namanya, kayak sekarang nih kayak gini nih lebar, tempat nulis apa namanya itu, dinding ya, Jabal Rahmah. Itu orang asal naik pada nulis begini katanya. Orang yang nulis di situ nama dia sama nama bininya, insya Allah perkawinannya kuat gitu, nggak bakal ada gangguan di tengah jalan. Kalau yang baru pacaran namanya tulis itu bakal jadi kayak begitu. Pada nulis apa renyek buat itu Pak ya. Nah besok Mang Abdurrahman jangan ikut nulis Mang, insya Allah berdoa aja situ kuat tuh dah Pok. Kalau mau nulis hati-hati, siapa yang tulis? Jangan nulis Rahman. Kalau dia nulis juga Pok, hati perhatiin siapa yang tulis, nama gua bukan. Gitu. Ya sebab banyak macam-macam orang lagunya. Nah kalau Rahman insya Allah orang jujur. Ada dulu orang begitu, ketika baca doa bininya sampai amin, sampai nangis-nangis, dosanya pelan-pelan doanya. Begitu pulang kawin lagi tuh haji. Diomel sama bininya, lu udah pergi haji dibikin jaglok gitu orang, bukan bikin bener. Lah kan lu yang ngaminin, gitu. Waktu gua berdoa di Ka'bah lu amin, begitu. Makanya besok Rahman doanya biar kuat, biar jelas, biar empok ngedenger. Kalau doa kelumuk-kelipuk jangan diaminin. Cerita itu pekerjaan yang tidak sunnahnya, nulis di situ nggak ada. Ya. Jadi kerjaan yang di bawah Rasulullah itu dibangun nama Ibrahim Ka'bah, makanya Ka'bah itu mulia, ke tangan-tangan mulia yang bangun. Besok nih Abdurrahman bakal ngelihat nyata tuh bahwa Ka'bah begitu mulia. Orang ribuan akan ada ya, tempat kita semua berkiblat ketika sholat. Di rumah baru begitu mustaqbilat kiblat, belum pernah ngelihat tuh Ka'bah, tapi di sana besok nyata, lebih khusyuk lagi. Tadi dibaca nazamnya, meneteskan air mata ya, meneteskan air apa namanya, nangis, bukan orang cengeng, bukan, emang terharu Pak. Melihat Ka'bah itu luar biasa, air mata tidak terasa, datang milih baik. Kenapa? Karena atas kemuliaannya, tasrifnya begitu. Doanya mah gak usah diajarin sekarang, di manasik aja. Kalau nggak bisa ya ngomong aja bahasa Cikunir, susah amat. Ya Allah, Engkau muliakan Ka'bah, dan macam-macam dah. Berdoa juga begitu Abdurrahman. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa kita aja Cikunir, Allah ngerti bahasa kita. Daripada bahasa Arab agak apal, untungnya tibang sampai robuana doang, robuana hatina ya. Walaupun itu boleh. Tawaf ada bacaannya, baca. Kalau bisa, nggak bisa bahasa kita. Bahasa pujian silahkan. Sa'i bahasa pujian silahkan. Kalaupun bisa silahkan. Ketika kita tawaf dan sa'i ada pimpinannya, ya kita ikut pimpinan. Bacaannya ikut dia, puterannya ikut dia. Insya Allah itu rukunnya dijalanin, hajinya mabrur insya Allah. Nah, tinggal terakhir nih, tentu banyak teman-teman nih di rumah pada kirim salam sama Kanjeng Nabi ya, karena kita disunatkan kirim salam kalau orang haji kita sama Kanjeng. Mudah-mudahan kita sampai so. Nah ketika Abdurrahman ke Madinah, karena ini kloter pertama, insya Allah ke Madinah dulu ya, ke Madinah dulu. Madinah 8 hari. Apa yang dikerjakan 8 hari itu? Selain sholat arba'in, boleh minum dulu nih, bikin ya, minum ya. Bapak udah minum silahkan. Selain sholat arba'in, arba'in itu biar paham Abdurrahman, sholat arba'in itu arba'ina waktan, 40 waktu.
sholatnya di Madinah Masjid Nabawi 40 waktu berjamaah dengan imam Madinah. Maksudnya begitu, bukan imam mereka, bukan. Nanti mereka tuh kalau kayak orang Nyawa kan mereka imam udah sholat kita ngikut belakang ada imam lagi gitu. Kayak di masjid kita kan tempo-tempo imam pertama udah sholat datang orang lagi rombongan ikut. Itu bukan itu. Imam pertama Imam Nabawi 40 waktu di situ. Makanya 8 hari atau 9 hari orang di Madinah. Jadi selama sholat waktu 8 hari itu harus di situ. 40 cukup. 40 waktu namanya sholat arba'in. Sholat arba'in sholat 40 waktu di Masjid Nabawi dengan imam Masjid Nabawi. Bukan imam rekat, hati-hati. Imam kedua bukan. Bisa aja kan kita rombongan sholat di Masjid Nabawi. Ya jadi imam kedua. Bisa, bukan itu. Jadi sholat 40 waktu di Masjid Nabawi dengan imam Masjid Nabawi. Arba'in namanya. Karena kalau ada orang manasik nggak diperhatiin, tempo-tempo udah di Madinah nanya, kapan Ustaz kita sholat arba'innya? Gue lagi di jalan ini. Nanya, kapan Ustaz sholat arba'innya? Maka manasik tidur dulu ente. Ini lagi dijalanin manasik. Nanya. Jadi di Mekah itu. Yang kedua tentunya biasanya diajak silaturahmi, ziarah ke makam-makam syuhada di Uhud dan lain-lain. Silahkan. Nah ketika sampai ke Madinah, ziarah ke makam Nabi, teman-teman menyampaikan salam, sampaikan salam teman-teman. Khususnya yang hadir hari ini malam ini ratib. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dari jamaah yang ratib di rumah saya itu cakep nggak itu? Cakep. Nabi paham, tahu. Kalau sebutin atu-atu kelamaan Ustaz ya? Atu-atu dah gitu. Kita boleh kirim salam tuh Pak, boleh nggak? Boleh. Jangan kirim sorban. Ini nggak ngasih duit ngirim sorban gue hijau ya itu jangan. Kirim salam boleh sama Rasulullah. Nah, kalau ngirim salam, kalau ngirim sorban, jangan. Kalau ada duitnya boleh. Ini mengirim kalau ngasih duit, mesen doang, ngerepotin dia jadinya. Nggak dibeliin, udah mesen, dibeliin duitnya cekak. Boleh kirim salam, ya sama Rasul. Sampein. Yang kedua tentunya di Masjid Nabawi itu kita dengar dari Kanjeng Rasul, orang yang sholat di Masjid Nabawi sama dengan sholat di Masjid Al Hidayah Cikunir 1000 waktu. Di Cikunir 1000, di Nabi sewaktu. Di Masjid Haram 100.000. Cuman kalau udah pulang jangan berhitung Rahman, berhitung lagi. Ya, gua di Masjid Haram sekian waktu. Berarti gua sampai mati nggak sembahyang nggak apa-apa katanya. Udah masih banyak stok gitu Boh. Terus jangan begitu, jangan. Ya, itu namanya haji mardud gitu. Justru semakin sebalik dari Mekah, semakin berubah kita kepada kebaik, ngaji semakin rajin, sholat semakin terjaga, akhlak semakin baik terhadap atau ibu, malaki kudu lebih baik, orang tua kudu lebih baik, tetangga. Pokoknya haji mabrur itu berubah dari yang tidak baik menjadi itu haji mabrur. Jadi ketika di Madinah nanti, maka lakukanlah ziarah ke makam Nabi setiap waktu kalau bisa, atau ziarah waktu-waktu yang kita perlukan. Nah, jadi malam ini saya nggak cerita ibadah haji yang begini-begini, enggak. Yang penting manasik udah selesai. Pak Abdurrahman tinggal niat ikhlas, lakukan yang terbaik, manasik haji, ibadahnya pelihara, kesehatan pelihara, sobar dibawa, duit insya Allah berangkatnya sehat, pulangnya sehat. Segitu aja deh ya, nggak lama-lama Ustaz. Ini udah kelamaan.
bapak udah yang 2 kali geser kaki. Iya, geser kaki gitu. Kita kudu perasaan juga. Kan ilmu tuh susah, Ustaz. Kalau ilmu dikit lagi nih, bab wudu ada, ilmu nahwu ada kitabnya, ya, ilmu tafsir dan kitabnya, ilmu fikih dan kitabnya. Yang nggak ada kitabnya ilmu perasaan. Di mana kitabnya? Ini yang mesti ngaji kita ilmu perasaan. Kalau kelihatan jamaah udah mulek baik lah, udah jangan terus baik gitu. Itu perasaan namanya. Nih nggak punya perasaan, jamaah udah pada lonjor, ayo ngomong. Ya, makanya ilmu perasaan penting. Pada ustadz kita nih guru-guru, kalau yang ceramah ada 2, kita duluan kudu punya perasaan. Jangan kita terus baik. Yang 2, yang belakangan, nah gitu. Jadi ini mah kulantaran udah pada geser kaki, udah segini dah ya. 2 kata Ustadz tadi, jangan lama-lama nanti kubuli-kubuli dingin gitu katanya ya. Dua-duanya kita denger dah gitu. Mudah-mudahan yang haji berangkat sehat selamat, yang ditinggalkan keluarganya dipelihara Allah Subhanahu wa taala, harta bendanya dijamin Allah, semuanya berkah, tidak ada sesuatu apa-apa yang mendapat musibah. Ala hadini al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.